Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu kembali hari ini ya, walaupun agak panas-panasan dikit. Ruangan saya penuh dengan suhu yang agak lumayan panas ya, kegerahan. Semoga hari ini kondisi kita tetap sehat, tidak ada kendala yang berarti apapun ya untuk kita. Hari ini kita kuliah pertemuan yang ke-7 ya mungkin ya. Saya lupa masalahnya ini pertemuan yang keberapa. Dari kalender saya ini baru yang ke-7, atau mungkin
Seharusnya kalau ada pertemuan yang libur atau terpotong ya mungkin ya minggu-minggu ini minggu-minggu hari tenang, tapi ya apalah, kita pokoknya di kalender saya tertulis pertemuan yang ketujuh ya yang ketujuh gitu aja ya, nanti menyesuaikan. Hari ini saya cukup simple, sederhana, cepat, ringkas, dan padat, gak lama-lama karena slide saya itu sekitar 10 lembar tok ini. Semoga kalau 10 lembar itu satunya slide 10 menit ya berarti sekitar 100 menit lah, lebih-lebih sedikit. Semoga nggak sampai. Saya itu tahu kalau kuliah zaman sekarang itu berat, terutama di ongkos ya, karena harus menyediakan kuota yang ekstra, sehingga kuliah saya usahakan nggak lama lah. Nah, hari ini kita akan masuk ke macam-macam serangan komputer pada kuliah virtual online keamanan sistem komputer. Sebelum kuliah kita lanjutkan dan kita mulai masuk ke materi, saya harap teman-teman presensi dulu melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Jangan sampai lupa, karena presensi Anda dianggap sah dan valid itu hanya ketika melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Jangan melalui WA, jangan telepon saya. Waduh, kalau telepon malah repot nanti. Cukup di sistem saja, kan? Itu memudahkan Anda. Bahkan seandainya hari ini, jam ini, detik ini Anda nggak bisa live bersama-sama saya, Anda bisa melakukan presensi nanti sambil memutar video ulang hasil rekor kuliah virtual hari ini. Sambil makan-makan, sambil santai-santai, ya kan? Bahkan sambil di belakang pun Anda putar ulang bisa itu, untuk menghibur Anda yang sedang capek, itu juga bisa. Pokoknya intinya bisa diputar ulang kapanpun, dimanapun, selagi masih punya kuota. Kalau nggak ada kuotanya ya nggak bisa putar ulang, harus disediakan kuota. Semoga saja nanti segera kita bisa dipertemukan secara nyata dalam tatap muka, kuliah real. Kalau ada sesuatu bisa dicanakan secara langsung ya. Kalau seperti ini kan tanyanya via live, Anda tidak bisa bersuara ya. Yang bersuara hanya saya. Tanyanya melalui apa? Melalui media kolom live chat. Ini kan pertanyaannya lewat tulisan. Jadi kalau ada kesulitan langsung tanyakan via live chat. Kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini ya, tentang keamanan komputer. Jadi keamanan komputer nanti harus harus diperhatikan ya, aspek-aspek dalam sistem keamanan komputer. Yang pertama, autentikasi. Jadi autentikasi ini untuk memastikan Anda itu benar-benar orang yang diinginkan apa tidak, itu namanya autentikasi. Jadi dicocokkan, dicek, divalidasi, namanya dicocokkan autentikasi. Benar nggak? Si A ini adalah mahasiswa Stekom keamanan sistem komputer, NIM-nya sekian, kuliahnya jam 10.15, tapi hari ini kuliah diundur jadi 10.30. Nah, karena dosennya kebelet ke belakang. Nah, itu misalkan, itu namanya autentikasi. Terus kemudian integrity atau integritas itu menjamin keaslian pesan yang akan dikirim atau diterima. Ini integritas. Kalau dulu integritasnya ya kirim file berupa filenya ditaruh di flash disk atau filenya ditaruh di disket lalu dikirim oleh kurir. Nah, seiring berkembangnya waktu, sebuah jaringan komputer itu ikut berkembang. Nah, mengirimnya sekarang ya melalui
jaringan, bisa via email ya, dan lain-lain. Nah, integrity ini atau integritas ini bisa memastikan bahwa informasi atau pesan tadi yang telah dikirim atau yang diterima ini tidak dimodifikasi oleh pihak yang lain. Pesannya itu asli, tidak dimodifikasi. Itu aspek keamanan ya. Jadi aspek keamanannya yang pertama autentikasi, yang kedua integritas. Yang ketiga adalah non-repudasi. Ini kaitannya dengan si pengirim atau sumber pesan atau sumber data tadi. Sehingga dengan aspek keamanan ini, bahwa si pengirim ini tidak bisa mengelak tentang sesuatu yang menjadi data milik dia. Makanya sekarang kan berlaku ITE itu ya, yang banyak menjerat kalangan, baik itu artis, baik itu pemuka agama, baik itu kalangan pebisnis ya. Intinya non-repudiation ini bisa memastikan bahwa informasi atau data atau pesan tadi benar-benar milik si pengirim. Bisa dipastikan secara teknis. Terus kemudian untuk aspek yang berikutnya adalah authority ya. Authority ini memberikan hak akses, menjamin hak akses bahwa tidak ada orang lain yang mampu masuk ke dalam jaringan tersebut untuk memodifikasi sistem yang ada di jaringan. Jadi authority ini otoritas atau hak aksesnya ya, bukan pada datanya, tapi pada hak aksesnya. Kalau ada ya, pada datanya itu autentikasi ya, nanti, dan integrity ya. Kalau authority itu hak aksesnya. Oh, si A itu bisa mengakses begini. Si B mempunyai hak akses seperti ini. Si C tidak mempunyai akses. Si D mempunyai hak akses full. Nah, itu namanya authority. Terus kemudian ada konfidensial. Ini adalah aktivitas atau kegiatan untuk menjaga data dari orang yang tidak berhak, namanya konfidensial. Yuk jaga yuk, agar kuliah kita tidak disusupi oleh orang lain. Itu namanya konfidensial. Jadi kita melakukan konfidensial. Terus yang berikutnya itu ada privacy, pribadi, private ya. Data-data yang pribadi ya jangan disebarluaskan. Termasuk salah satunya itu yang video 18 detik ya durasinya, itu nggak boleh disebarluaskan karena itu adalah ranah privasi. Berikutnya availability ya, ketersediaan informasi ya, harus terjaga. Oh, saya membutuhkan data ini, itu harus tersaji datanya. Saya membutuhkan data ini, nah itu datanya juga harus tersaji. Itu namanya availability. Yang terakhir adalah akses kontrol. Nah, akses kontrol ini kaitannya dengan pengguna ya. Kalau konfidensial tadi kan membatasi dari orang yang tidak berhak, tapi kalau akses kontrol kaitannya dengan pengguna. Terus kemudian untuk aspek-aspek ancaman komputernya itu meliputi interception, modification, and fabrication. Jadi ada 4 dalam ancaman komputer yang perlu diperhatikan. Bisa berupa interruption, bisa berupa interception, bisa berupa modification, bisa berupa fabrication. Intinya kalau interruption atau interupsi itu adalah informasi yang dirusak, informasi yang dihapus ketika dibutuhkan.
Jadi ketika kita butuh sesuatu, itu ternyata data tersebut itu sudah tidak ada lagi. Nah, dihapus dan dirusak oleh siapa? Ini ya bisa internal sistem, bisa eksternal sistem. Ya. Intinya ini adalah ancaman yang termasuk kategori interruption atau interupsi. Kalau interception, kan, informasi yang ada itu disadap. Ya. Jadi kita disadap, kita diawasi, gitu ya, itu interception. Ketika kita mengakses data, ternyata data kita ikut dilihat-lihat oleh orang lain, ya, itu namanya interception. Kalau modification, ya kan, itu ancaman terhadap integritas. Ya. Tadi yang seperti saya terangkan di awal, integrity tadi, bahwa terdapat orang yang tidak berhak itu berhasil menyusup atau menyadap lalu lintas informasi yang sedang ditransaksikan. Itu modifikasi. Jadi nanti di sana itu terjadi modifikasi, yang terjadi komunikasi yang tidak diharapkan, terjadi hal-hal sesuatu yang di luar kendali kita. Terus kemudian yang terakhir dalam aspek ancaman komputer adalah fabrikasi atau fabrication. Segala sesuatu itu dipalsukan. Ada website Facebook, tampilan utamanya palsu. Ketika kita masuk ternyata Facebooknya palsu, ya, username dan password kita masuk. Ini namanya pemalsuan. Jadi dimirip-miripkan itu ya, tidak hanya tampilan website saja, tapi bisa berupa data dan informasi yang lain. Terus untuk mendeteksi serangan sekarang, untuk mendeteksi serangan bagaimana? Yang pertama adalah anomaly detection. Kita mendeteksi anomali, penyimpangan-penyimpangan. Jadi kalau ada perilaku yang tidak lazim, ya, itu berarti kita perlu waspada ini. Wah, ini di luar kebiasaan ini. Ya, ini kok biasanya aktivitas jaringan itu sedang-sedang saja. Hari ini kok loadnya kok ekstra besar sekali. Nah, ini perlu waspada, perlu dideteksi. Jangan-jangan ada penyimpangan. Yang kedua, misuse detection. Misuse detection itu apa? Melakukan pendeteksian analisis terhadap aktivitas sistem. Jadi kita mencari event atau set event yang cocok dengan pola perilaku yang dikenali sebagai serangan. Jadi kita analisis, kita cocok-cocokkan, kita sama-samakan. Kalau sama, ini berarti komputer jaringan kita mengalami sebuah serangan, harus di take down ini. Nah, kita take down, lalu nanti di up kembali, di up down kembali. Kemudian network monitoring, ya, jadi Anda memantau jaringan, pendelengi, ya, terus bukan pendeleng, bukan, tapi sistem nanti yang memonitoring. Biasanya kita hanya melihat trafiknya saja, nanti sistem yang memonitoring. Ya. Jadi admin jaringan cuma mendelengi monitor, gitu ya. Terus kemudian intrusion detection system atau IDS. Intrusion detection system ini mencoba menghambat atas semua serangan yang mengganggu sebuah jaringan. Jadi kita potong di jalan. Seandainya ada serangan lewat jalur A, kita cegah melalui jalur A tadi, kita potong di tengah jalan. Kalau dia melalui jalur B, kita coba hentikan di tengah jalan di jalur B. Di jalur C, kita coba cut jalur C. Itu namanya intrusion detection system. Bisa dipahami ya dari 3 kategori yang saya terangkan hari ini, yaitu berupa aspek serangan, aspek keamanan, dan attack detection. Ya, bisa dipahami. Kalau kurang paham atau ada sesuatu yang menjadi ganjalan atau apalah namanya lah, terserah Anda lah itu ya, itu bisa dituliskan pada kolom komentar biar nanti saya baca,
Saya ulang, saya terangkan kembali. Yang berikutnya adalah cara mencegah kearangan sekarang. Yang perlu dilihat adalah desain sistemnya seperti apa. Desain sistem yang baik itu tidak meninggalkan bug atau kesalahan-kesalahan atau lubang-lubang yang kemungkinan terjadi untuk dilalui oleh penyusup. Jadi kita harus mendesain dulu, merancang dulu. Kira-kira sistemnya seperti apa. Nah, ini kita minimalisir kesalahan-kesalahan tadi. Kemudian aplikasi yang dipakai, jangan aplikasi yang murahan. Kalau ingin keamanannya tinggi, jangan pakai aplikasi yang gratisan. Kalau mau high performance, pengennya kita kualitasnya hebat, pengennya kita kemampuannya tinggi, tapi nggak mau menganalisis, tidak mau menggunakan aplikasi yang bagus. Maunya kita ya aplikasi yang bajakan terus selamanya ya pasti terdapat lubang untuk sebuah sistem. Yang ketiga adalah manajerial atau manajemen, di mana suatu sistem yang baik itu harus dikelola dengan baik, harus dijalankan sesuai dengan standar operating prosedur. Jadi sebuah manajemen yang baik adalah manajemen yang mempunyai standar operating prosedur. Kalau tidak mempunyai standar operating prosedur, dapat dikatakan bahwa manajemen sebuah organisasi tersebut adalah buruk. Bahkan di dalam sebuah keamanan sistem, manajemen seperti ini sungguh sangat dihindari. Karena kita sebagai orang yang tahu tentang keamanan sistem, mau tidak mau harus menerapkan standar operasional prosedur. Nah, sekarang semua sistem itu yang kita rancang, yang kita gunakan, yang kita pakai harus kita pertahankan. Harus kita pertahankan. Dari apa? Dari serangan orang yang tidak berhak. Bisa melalui hardware-nya, bisa melalui jaringannya, bisa melalui datanya. Nah, semuanya ini harus kita pertahankan. Pokoknya kuliahnya ringkas-ringkas, padat-padat, ringan-ringan, bahasanya sungguh unik, bahasa katrok, tapi bisa membuat kita paham. Karena kalau saya suruh ngomong pakai bahasa yang intelek, ngomong pakai bahasa yang high, ya saya kurang paham ini. Saya sendiri bahasanya masalahnya terbiasa bahasa Semarangan lah, katakanlah. Bahasa yang orang Semarang gunakan itu cenderung ke arah bahasa Blokosuto atau ngomong apa adanya gitu ya. Yuk kita lanjut lagi 5 langkah keamanan komputer ya. Nanti langkah-langkah yang harus Anda perhatikan adalah aset, dimana aset ini harus kita perhatikan ya. Karena pada intinya itu aset itu harus dilindungi secara berkelanjutan, karena aset merupakan sesuatu yang penting, apalagi aset-aset di dalam bidang komputer. Kalau kita membicarakan tentang keamanan sistem komputer, kita juga harus mampu melakukan analisa risiko atau risk analysis. Kita identifikasi semua kemungkinan yang terjadi ya, dari setiap aktivitas step by step ya kan, kita perhatikan. Nanti kalau kita melakukan seperti ini, resikonya apa? Kalau kita melakukan seperti ini ya kan, nanti akan kejadian seperti apa? Nah, setelah kita tahu, maka kita akan menyiapkan suatu perlindungan. Nah, perlindungan ini bisa kepada mengarah ke arah jaringannya, bisa mengarah kepada komputer atau PC-nya, bisa juga dilakukan pada datanya. Kalau sudah perlindungan ini kita siapkan, tentu alat-alatnya ini yang harus kita
perhatikan ya, alatnya ini mendukung apa enggak. Jangan-jangan saya kunci tapi kuncinya rusak. Jangan-jangan saya gembok ya, gemboknya tayang ya. Jangan-jangan, pokoknya jangan tahu tempe lah, ada masih banyak jangan-jangan lagi yang lain ya. Dan yang perlu diperhatikan yang pada skala dini adalah prioritas ini. Jadi perlu dilihat prioritas perlindungan PC secara menyeluruh dari user awal ya, pengguna awal sampai dengan end user. Kemudian bisa kita lihat pada slide berikutnya bahwa pada serangan komputer itu ada macam-macam sekali ya. Ada nanti yang berupa intrusion, ada yang berupa intelligence, ada yang berupa land attack, ada yang berupa logic bomb, ada yang berupa operation system fingerprinting, ada yang berupa smart attack ya, ada yang scanning, ada yang backdoor. Oke, kita lihat satu-satu ya. Sekarang kita sering mendengar kalimat firewall di dalam jaringan, di dalam komputer. Kalau kita membicarakan sistem keamanan, kita menjalankan komputer, seringkali kita ketemu kata firewall ini. Apa toh sebetulnya yang disebut dengan firewall? Atau apa toh yang sebetulnya dimaksud dengan firewall? Oh, ternyata firewall adalah alat yang digunakan untuk mencegah orang luar memperoleh akses ke suatu jaringan. Jadi firewall itu kaitannya dengan alat ya. Ingat, firewall kaitannya dengan alat. Firewall merupakan suatu kombinasi dari perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau alat itu tidak harus yang keras-keras ya, yang lunak-lunak itu bisa disebut alat. Jadi firewall itu mencoba menggabungkan keamanan sistem dari perangkat keras dan perangkat lunak. Biasanya sistem kerja dari firewall itu menerapkan pengeluaran rencana atau perintah untuk menyortir alamat yang tidak dikehendaki. Jadi dia bisa mensortir. Oh, ini alamat ini masuk, wah ini alamat palsu, buang karena miliknya Ayu Ting Ting gitu ya. Jadi misalkan alamat palsu itu miliknya Ayu Ting Ting ya jangan dimasukkan. Oh, alamat ini itu alamatnya si XYZ. Oh, ini tidak pada kondisi yang diinginkan. Jadi dibuang, tidak diperbolehkan masuk. Oh, alamat ini alamatnya miliknya user ABC. Oh, silahkan masuk karena ABC adalah mahasiswa Stekom. Nah, seperti itu. Itu namanya firewall. Sedangkan untuk cara kerja firewall itu dia akan menggunakan TCP/IP atau IP paket ya. Jadi dia itu mengevaluasi, dia itu menganalisis paket yang ada di IP. Jadi yang melewati IP tersebut itu dianalisis ya. Jadi akses ini bisa diatur nanti, baik itu alamat IP-nya ya, port yang akan dilalui maupun arah informasinya. Jadi bisa dilihat. Nah, untuk memahami firewalls bekerja, kita perlu mengetahui IP addressing. Dia menggunakan sistem statik, apa dia menggunakan sistem dinamis. Nah, ini yang pernah saya sampaikan minggu kemarin ini pada pertemuan ke-5 kalau nggak salah itu tentang IP itu ya. Nah, jadi bisa Anda lihat kembali pada pertemuan-pertemuan di jaringan komputer kemarin gitu ya. Ada IP statis, ada IP dinamis. Ini sudah saya terangkan di sana. Jadi nanti dibuka kembali aja materi-materi Jarkom yang pernah saya sampaikan ya. Nah, pada karakteristik firewall ini
segala lalu lintas jaringan baik dari dalam maupun dari luar harus melalui firewall tersebut ya. Filter, karena ini sifatnya adalah filtering ya, mau nggak mau yang lewat harus lewat alat tersebut, sehingga bisa dikendalikan nanti ya kan, siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak boleh lewat, sehingga kebijakan di dalam firewall nanti ya, yang mengenai masalah keamanan hanya akan memberikan izin untuk yang memasuki server atau jaringan komputer tertentu, tentunya disertai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, firewall ini itu akan terbebas dari penetrasi atau tekanan-tekanan yang diberikan oleh sistem. Kalau sudah bisa membuat firewall ini kedap atau tahan terhadap tekanan-tekanan serangan sistem, maka dapat dikatakan bahwa sistem yang dibangun tersebut bisa dipercaya. Sistem yang disebut berqualified. Sistem tersebut bagus untuk digunakan. Jadi nanti di dalam firewall itu akan memiliki 3 macam ya. Tentunya dari 3 macam ini mempunyai keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jangan lantas bagus menggunakan ini, bagus menggunakan ini. Tergantung situasi dan kondisinya. Kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa. Nah, bisa kita lihat dari 3 macam firewall ini. Nanti di dalam firewall itu ada paket filter router, ada application level gateway, ada circuit level gateway ya. Jadi dari 3 ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau paket filter router ya bisa Anda lihat ya kan, paket filter router itu menggunakan ketentuan untuk paket IP-nya. Jadi di dalam paket filter router ini ya kan, misalkan itu sumber IP address-nya itu adalah alamat IP asli ya, katakanlah dari paket alamat 192.168.1.2 gitu ya. Terus tujuannya ke 192.168.1.3. Nah, ini kan sudah dipastikan bersumber dari alamat asli menuju alamat tujuan. Terus kemudian untuk application level gateway-nya ya. Nah, biasanya orang jaringan itu kalau menyebut application level gateway itu menyebut dengan proxy firewall atau application proxy firewall. Nah, pada level atau tipe yang firewall model ini, user itu harus melakukan kontak dengan gateway ya, dengan menggunakan aplikasi TCP IP ya. Kalau kita sering menggunakan telnet ya, pakai saja telnet, terus FTP itu ya, itu namanya application proxy firewall nah, itu ya. Terus kemudian kalau circuit level gateway itu merupakan sistem proxy yang secara statis menggambarkan jaringan lalu lintas yang akan disampaikan. Ini biasanya kaitannya dengan port ini, ya. Port number. Nah, jadi number port number kalau HTTP itu dia ada di port number 80. Kalau HTTPS atau SSH itu ada di level port number 43 dan lain sebagainya lah, itulah nanti bisa Anda cari informasi-informasi seperti itu lebih lanjut di informasi yang lain, bisa dari internet, baca-baca buku ya, baca-baca modul dan lain sebagainya. Nah, untuk circuit level gateway itu berjalan pada level OSI atau biasa disebut dengan Open System Interconnection. Jadi ada 3 firewall ini. Nanti tergantung mau diterapkan yang seperti apa. Ini cara membangun firewallnya ini ya.
Bisa Anda lihat, bisa Anda baca ini cara membangun firewall. Yang pertama itu konstruksi dari suatu firewall bukankah suatu pekerjaan yang mudah. Jadi konstruksi ya, bukan konstruksi ya, konstruksi dari suatu firewall itu tidak mudah. Jadi sebelum membangun firewall kita harus melakukan analisis tadi, serangan, terus membangun pertahanan dan lain-lain. Kita harus tahu betul itu ya. Jadi firewall ini kalau ada yang bilang mudah ya sulit, kalau ada yang bilang sulit ya bisa dipelajari. Intinya iktikat kita atau keinginan kita untuk belajar. Nah, langkah yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu firewall adalah yang pertama mengidentifikasi topologi dan protokolnya. Kita identifikasi topologi yang digunakan seperti apa, protokol yang digunakan mana, itu harus kita ketahui. Yang kedua adalah pengembangan polisi kebijakannya. Nah, pada sebuah perusahaan tentu kebijakannya akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Satu institusi kebijakannya juga akan berbeda dengan institusi yang lain. Jangan disamaratakan, karena masing-masing institusi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Terus kemudian memiliki tool yang cukup, ya misalkan ya beli Mikrotik, beli Cisco dan lain-lain. Beli Cisco pun levelnya macam-macam, Mikrotiknya pun levelnya macam-macam. Ini contoh. Tentunya yang paling bagus dan efisien adalah menggunakan tool yang efektif. Efektif itu tepat guna, ya kan? Tidak harus mahal, ya kan? Tergantung dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya seperti ini sudah tercover, ya sudah, ya kan? Itu namanya efektif. Ya. Jadi balik lagi bahwa kita harus melihat sesuatu itu secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kita melakukan tes konfigurasi yang sudah kita bangun, yang sudah kita tentukan, yang sudah kita buat, kita tes, ya kan? True and trial, dicoba-coba, ya kan? Harapannya kalau terjadi kesalahan, kalau ditemukan bug, kita bisa membenahi, kita bisa merubah, dan kita bisa melakukan perbaikan pada kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, ini terakhir, ya kan, ada latihan soal. Ya, soal ini sebagai bahan renungan tidak harus dikerjakan, karena sebagai bahan peningkatan skill kemampuan Anda, bukan sebagai paksaan, ya. Jadi Anda mengerjakan boleh, tidak mengerjakan juga tidak apa-apa. Kalau mengerjakan silahkan kerjakan, tulis di buku catatan masing-masing, nggak usah dikumpulkan. Jadi Anda cukup tulis di buku catatan masing-masing. Soal yang pertama, macam-macam serangan pada komputer. Terus yang kedua, sejarah perkembangan virus. Ini sudah saya sampaikan di minggu lalu. Terus kemudian situs yang memberikan jaminan privasi, ya. Jadi kira-kira situs apa saja toh yang memberikan jaminan privasi saya, ya kan? Privasi itu data-data saya tidak tersebar secara luas, ya kan? Kemarin kan ada itu situs e-commerce ternyata datanya dijual belikan, ya, itu kan namanya tidak bisa memberikan jaminan privasi. Terus kemudian situs mana saja yang memberikan tip-tip keamanan security-nya. Contohnya, ya kalau Anda mengakses ini silahkan nanti Anda gunakan verifikasi 2 langkah. Anda gunakan verifikasi menggunakan apa? Yaitu tip-tipnya keamanan diberikan pada situs-situs apa saja ini. Nah, itu saja yang menjadi latihan hari ini. Dan apa yang saya sampaikan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya. Selamat pagi.